dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Next slide. Felix, tolong slide-nya. Bu Siska. Ada ya mikrofon. Ini udah ngomong. Ini Bu Siska, mic-nya masih di mute, Bu. Tolong dibuka dulu. Iya. Ini sih proses. Ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya. Bu Lina. Bu Lina ada? Bu Lina? Sebagai boy, halo. Lanjut Vincent. Sambil memuji Allah, dan mereka semua disukai orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak yang terkasih, mungkin ada yang memulai sharing dengan sumber renungan kita diambil dari kisah para rasul ini. Monggo, silakan. Tapi mungkin sebelum sharing kita bisa coba, sorry Pak Riki, kita bisa coba baca ke makna dulu ya. Karya Roh Kudus membuat umat Tuhan hidup dengan cara yang baru. Jemaat perdana mempunyai cara hidup yang bertekun dalam pengajaran, persekutuan, dan beribadah. Mereka saling memberkati dengan apa yang mereka punya dan bertekun sehati untuk membagikan hidup mereka kepada Allah. Hal itu membuat semua anggota menjadi bahagia dan percaya karena mereka mengalami suatu hidup bersama yang damai dan penuh sukacita. Kehidupan bersama menjadi lebih indah karena mereka menjalaninya dengan tulus hati, berbagi sambil bersyukur kepada Allah. Kasih dan kebaikan Tuhan bukan hanya dirasakan melalui dua-dua bersama, melainkan juga melalui kebersamaan yang saling menegakkan. Di Bapak Ibu terkasih, dari bacaan tadi kisah para rasul ini adalah tentang jemaat perdana ya. Monggo silakan Bapak Ibu yang terkasih, kalau mau sharing imannya, sharing pengalamannya, silakan. Mau dimulai dari siapa? Dari yang muda dulu, Pak Vincent. Ya, Vincent mau mulai, silakan Vincent. Bingung nih Om, gak ada pancingannya. Gak ada pancingan. Pak Bun, dipancing dulu Pak Bun. Apaan sih sudah habis? Pancing aja belum diambil Pak. Belum diambil. Nah ya. Siang jam 3. Ayo Bu Siska, Bu. Monggo Bu. Maaf Pak, ini ada yang mau gabung lagi. Itunya apa namanya? Cinta di hatiku, siapa ya? Itu Lina Pak, dia WA saya. Siapa? Lina katanya. Ya udah diterima udah. Lin, tolong yang Lina, tolong yang asli gaming di mute dulu Bu. Lino yang gamingnya tolong dimatiin Bu Lina. Ya silakan. Pak PD.
Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mohon izin, mohon izin. Saya coba sedikit sharing sedikit tentang bertetangga ini. Saya jadi ingat peristiwa waktu Richard, waktu Nyonyo kecil, kurang lebih berapa ini ya? TK apa? SD ya? SD sekitar kelas 3 ya. Pada waktu itu saya TK. Ya salah, TK. Pada waktu itu kita berempat lagi pergi, dan kemudian Nyonya pulang duluan. Jadi kita balik ke rumah, Nyonya turun sama si susternya, dia turun karena dia mau pengen main dengan teman-temannya. Saya dengan istri dan Noni lanjut jalan. Nah, kemudian saat kalau nggak salah saya lanjut jalan ke mall ya waktu itu ya. Terus kemudian waktu kita pulang, setelah pulang, dalam perjalanan pulang, diteleponlah sama tetangga. Mengabarkan bahwa Nyonyo kakinya terberet plat nomor di pahanya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di paha Nyonyo yang kanan kiri, itu ada luka sepanjang kurang lebih 10 cm. Luka sayatan karena kena plat nomor mobil. Jadi waktu itu ceritanya, kalau Bapak Ibu ke tempat saya itu kan di pojokan itu ada lapangan parkir. Nah waktu itu Nyonyo bersama dengan anak tetangga, teman-temannya mereka itu sedang lari-larian di situ, kejar-kejaran. Nggak taunya karena kejar-kejarannya ngiterin mobil begitu, gimana ceritanya nggak tahu, kakinya kebaret plat nomor mobil. Hingga sampai kebuka, kurang lebih luka buka sekitar 10 cm. Nah, sama tetangga, dengan tanpa pikir panjang, dinaikin ke mobil, dibawa mereka ke rumah sakit Mitra. Nah, tapi ketika ketemu saya, kemudian mereka telepon, mengabarkan kalau Nyonyo pahanya kesayat plat nomor, dan sekarang lagi dibawa ke Mitra. Kemudian kita janjian, karena saya juga udah dalam perjalanan pulang ke rumah, akhirnya ketemu di depan, di apa waktu itu masih apa Miss itu tuh? Depan itu yang kebakar itu bukan Dili ya, yang Superindo di depan Superindo itu. Nah akhirnya janjian dari ketemu, kemudian Nyonyo saya pindahin, saya bawa ke mobilku, saya bawa ke Mitra. Yang saya pengen ceritain bahwa kalau aku nggak bertetangga, kalau misalnya nggak punya tetangga, aku nggak baik, nah, terus yang nangani Nyonyo siapa ya yang bawa? Berarti mesti harus nunggu saya untuk saya pulang. Padahal mungkin terjadi perdarahan. Nah, dari sana dia juga tanpa, itu tetangga sebelah Muslim, dia juga saya tahu mobilnya dia, joknya juga pasti kena darahnya Nyonyo semua, karena itu memang di paha dalam, jadi pasti darahnya banyak. Begitu. Yang saya bisa katakan ya saya balik, cuma saya bisa bilang mengucapkan terima kasih saja. Tapi di situlah saya melihat itulah asiknya bertetangga. Kemudian juga pernah mungkin saya sharingkan, kita biasanya setiap kali Lebaran itu biasanya ada salah satu tetangga yang kita tuakan, dia biasanya open house. Jadi kita kumpul sama-sama di rumah dia, saling mengucapkan Idul Fitri, maaf lahir batin. Bahkan kadang kita juga bawa juga makanan-makanan kecil, kita kumpulkan untuk kita bisa bersama-sama kita menikmati Idul Fitri. Kemudian juga kadang kalau pas lagi Lebaran seperti itu, kita saling parcel. Kalau gantian, kalau pas Natal mereka juga kirim parcel ke kita. Semacam itulah rasanya bertetangga itu menjadi asik. Meskipun dalam bertetangga itu juga tak lepas dari ada suatu kerikil-kerikil, ada suatu bentrokan. Karena di gang saya itu cuma 11 keluarga, di sisi saya 4, di sononya ada 7 di sebelah saya. Jadi itu 11 keluarga. Karena yang di sono buntu, jadi semacam klaster aja. Meskipun ada, Bapak Ibu juga tahu, ada satu dua tetangga yang tanda kutip
yang kadang mau bikin masalah. Mungkin Bapak Ibu juga pernah juga kena dengan mereka, salah satu dari mereka, tapi ya itulah namanya bertetangga, ya. Jadi itulah namanya bertetangga. Kadang ya kita bisa menghargai perbedaan, kita bisa menghargai plus positif negatifnya, kita bisa menghargai kelemahan kekurangan mereka kita terima dengan tulus, karena itulah keluarga. Karena bagi saya, ya, tetangga itu sebenarnya ibarat seperti keluarga. Karena kalau kakak keluarga kita juga mungkin tepatnya jauh-jauh kan. Kalau kebetulan saya di Komplek Galaksi, kita bertiga, ya, ada Bu Emi sama Bu Yuni, kebetulan. Tapi bagaimana juga tetap jauh, yang paling terdekat siapa ya? Tetangga. Kalau ada apa-apa, siapa yang bereaksi langsung? Pasti tetangga. Nah, mungkin sedikit itu yang bisa saya sharingkan. Vincent, udah dapat idenya dengan pancingan ini, Vincent? Monggo silakan. Iya, selamat malam. Iya, kalau untuk bertangga ya mungkin tadi ya seperti saya sudah cerita, ada ya karena keluarga baru juga, baru pindah juga, jadi sebenarnya belum banyak bisa berkenalan sih antara satu sama lain. Jadi yang paling dekat ya sebenarnya kanan kiri. Ada di depan rumah juga ya suka saling menyapa, cuma nggak terlalu dekat juga. Yang dekat sebenarnya kanan dan kiri. Dan kebetulan salah satunya emang dia dibilang nyebelin juga sih. Tapi dari saya sendiri saya nggak terlalu ambil pusing. Ya mungkin jadi di mana sebelah rumah itu waktu itu ada mungkin pipanya bocor dan belum sempat diperbaiki sampai berapa hari gitu. Dan bocor pipanya itu nyembur ke jemuran saya. Jadi cukup mengganggu lah. Jadi selama lagi menyembur itu ya saya tegur aja gitu. Cuma sampai berapa hari kan mungkin saya nggak tahu deh, sepertinya tidak diperbaiki juga gitu sampai berapa minggu waktu itu. Ya tapi saya nggak ambil pusing sih, maksudnya ya mungkin dia lagi nggak sempet ya sudah gitu. Pokoknya selama airnya itu ngucur di tempat saya tegur, saya ketok rumahnya, saya tegur lah gitu. Kalau untuk yang lain ya belum sempet sih, ya mungkin ya kalau Bapak Ibu yang lain-lain bisa cerita gimana cara memulai pertemanan itu gitu. Mungkin kalau dari Pak Gun saya nggak tahu apakah dari anak-anaknya dari bermain bersama tetangga gitu kan. Saya juga nggak tahu. Ya kenalan waktu pertama kali masuk ke rumah ya sempat ngunjungin beberapa orang. Tapi hanya itu saja, jadi nggak sampai kenal dekat atau apa gitu. Ya sebenarnya kalau untuk kegiatan bareng juga pengen. Kebetulan kan masih anak muda, jadi mungkin bukan dengan bapak ibunya tetangga-tetangga, tapi mungkin dengan anak-anaknya kan banyak juga yang udah kuliah, yang udah kerja gitu. Mungkin kalau bisa pengen lebih ngobrol lebih lanjut sih, cuma bingung untuk buka pembicaraannya dari situ. Ya mungkin nanti kalau ada sharing-sharing dari bapak ibu di sini bisa saya masukkan buat saya gimana bisa menjalin pertetanggaan dengan lebih baik gitu. Ya, makasih Vincent. Biasanya kalau anak-anak, Vincent, namanya anak-anak, apalagi kalau ada anak-anak yang istilahnya ya TK, SD, mereka kan biasanya anak-anak itu lebih mudah bergaul, lebih bisa akrab gitu loh. Tapi ya balik lagi tergantung orang tuanya ya. Kalau orang tuanya memberikan bekalnya atau istilahnya memberikan ngomongan, lo jangan bergaul sama anaknya itu, ya bisa jadi nular juga begitu. Tapi sih rasanya kalau di tempat saya sih rasanya dulu memang kalau sore banyak itu pasti anak-anak pada main di lapangan parkir itu, karena kebetulan kalau saya lihat tetangga kiri, kemudian tetangga yang ujung, kemudian sama Pak Supri ya, Pak Pri, itu kelihatannya seumuran anaknya. Sekarang pun saya sama-sama udah gede, khususnya tetangga yang sebelah kiri saya sama yang ujung itu memang pas seumuran. Jadi sekarang pun juga mereka pas kebetulan ada pada kuliah semua begitu. Monggo Bapak Ibu yang lain silakan. Pak PD, monggo Pak.
Wah, ini yang agak susah nih Pak Gun. Saya nggak punya tetangga nih, tetangganya cuma berdua, yang satu pejabat setengah tinggi sekali, yang satunya cuman gini, kami juga terutama dengan Pak Ji, kebetulan beliau juga di gereja Katolik juga ya, jadi ya sesekali aja sih Pak, sesekali ngobrol di depan pas di warungnya ya. Tapi yang jelas ceritanya banyak senangnya Pak, karena sering dikirim makanan aja. Jadi kalau apalagi memang sempat ya masalah parkir lah, masalah pintu gitu ya. Saya bilang saya nggak apa-apa kok, yang penting kalau kami mau masuk bisa dapat jalan aja, nggak masalah. Nah, sebetulnya kalau saya sendiri, Reni mungkin yang lebih banyak Pak, tetangga saya banyak di Papua sih, tapi saya di sana juga merasakan karena di sana merantau semua ya, jadi ibaratnya separuh hidup kan di sana Pak ya, karena waktu saya masih sebulan tuh memang betul tadi yang Pak Gun sampaikan, tetangganya tetangga kamar Pak ya, karena kita di dormitory gitu, kayak di hotel gitu ya. Ya. Nah itu memang karena jauh semua dan yang di sana akhirnya menjadi saudara, jadi agama suku itu sudah hilang Pak, karena setiap hari dari kerja olahraga ketemunya ya itu terus ya, jadi akhirnya sebetulnya kita cukup punya komunitas yang bagus, dan kebetulan di sana kita juga punya lingkungan walaupun hanya setiap minggu ya, jadi kami dapat pastor itu biasanya dalam sebulan dua kali untuk bisa menerima sakramen Maha Kudus. Nah itu yang juga mengumpulkan kita Pak. Jadi selain itu waktu itu kita sendiri ya ibadah, kemudian lebih banyak sharing pada saat pastor tidak bisa datang ya. Tapi benar saya merasakan, nah sekarang memang agak susah di sini Pak ya. Jadi tetangganya akhirnya lebih banyak kenalan dengan pekerja yang di rumah makan, dan itulah yang sebetulnya terutama istri saya, kalau misalnya ada lebih itu sering kita berikan ke anak-anak, karena kalau pas lagi saya pergi memang ya sudah bergantung ke anak-anak sebelah Pak. Kalau yang sebelahnya dijaga, cuman kan mungkin dapat ini aja dampaknya aja Pak. Tapi ya betul, jadi sebetulnya tentu kita tidak bisa hidup sendiri, namun kalau saya rasakan memang di Jakarta tidak semuanya, jadi Pak Vincent nggak perlu berkecil hati, karena kadang-kadang kita juga merasa dekat secara fisik, cuman ini ya, jadi yang di lingkungan ini walaupun jauh secara fisik, tapi kan kita ngerasa ada kedekatan ya. Mungkin itu Pak Gun, sedikit dari saya Pak Gun. Terima kasih Pak Pedi. Ya, tapi yang pasti sekarang lobsternya jadi berkurang ya Pak ya? Masih bisa Pak. Nunggu Pak Abun nanti kalau diizinkan Pak Abun. Nunggu apa Pak? Nunggu apa nih Pak? Nunggu izin Pak, karena kalau makan kan harus pakai obat dikit nih Pak. Gitu ya Pak. Nah silakan. Saya lanjutkan ya Pak, saya lanjutkan ya, Pak. Silakan Pak Gun. Kalau Pak Gun, Pak Vincent enak, banyak tetangganya, kiri kanan depan tetangga. Kalau saya sebelah Kapsalon kosong, nggak ada yang tinggalin. Sebelah kanannya Peter Chung. Enak, tetangga saya malah kebanyakan orang yang dagang di depan Pak. Ada satu yang dagang di depan tuh dia buka 24 jam. Nah kita yang jagain rumah kita tuh dia gitu, 24 jam. Jadi kita harus bertetangga dengan dia, harus baik dengan dia, harus bersahabat dengan mereka yang di seberang yang dagang itu, supaya kita juga merasa agak aman lah gitu dari gangguan. Seperti pernah ada keributan, nah kita di depan kita udah banyak orang yang berdiri gitu Pak, dari yang dagang gitu, supaya nggak masuk ke tempat saya gitu. Tadi ceritanya banyakkan anak-anak kita bergaul dengan tetangga. Ya, kalau saya mau cerita, saya sebagai anak-anak dulu
waktu masih tinggal di Kuitang, itu tetangga saya depan belakang kiri kanan semua tetangga semua. Banyak sekali rumah-rumah petak kan dulu Pak ya, rumah petak. Hanya kalau mereka pada pergi jalan-jalan, pergi kemana gitu ya, keluarga kami yang disuruh jaga rumahnya, suruh jaga artinya disuruh liatin kalau ada apa-apa. Tuh. Nah tugas saya tuh hanya mematikan lampu, kalau dia pergi matikan lampu, kalau sudah pagi sore saya nyalakan lampu depannya, lampu terasnya. Apa keuntungannya? Keuntungannya nggak itu. Kalau mereka pulang nggak ada oleh-oleh. Nah, sehingga kami bisa sedikit makan enak. Saya bisa jalan-jalan hanya kalau dibawa oleh Mas Agung yang punya toko buku Gunung Agung. Saya bisa ikut dia jalan-jalan karena apa? Karena saya menjaga anaknya, ngurusin anaknya, jadi bisa ngikut dia. Selalu saya diajak gitu. Memang tetangga nomor satu. Ada apa-apa, tetangga dulu yang nolongin. Walaupun kita punya saudara banyak, tetapi tetangga dulu nomor satu yang nolongin. Jadi memang alangkah baiknya kalau kita bertetangga baik dengan tetangga. Jadi memang ada enaknya kalau kita bertetangga. Jadi bertetangga itu asik, betul-betul asik. Asal kita bisa membawa diri, jangan melihat siapa dia. Gitu. Itulah Pak sekedar dari saya. Ya, makasih Pak Abun. Sama-sama. Ada lagi yang mau sharing? Bu Siska? Apa lagi? Oke. Bu Siska, silakan. Kalau saya sejak pindah di sini, dulu depan saya itu kan satpam ya, pengadaan satpam. Ya saya kalau ada lebih-lebih dari mana-mana bawa makanan, kadang-kadang kalau di rumah nggak ada ini saya bagiin satpam. Jadi mereka tuh ikut jaga rumah saya enaknya gitu. Nah terus sekarang mereka udah pindah ke BSK karena dia lagi bangun, terus dia pindah di sini sekitar 1,5 tahun lah. Nah kalau sekarang karena pas Mas Wicak nggak ada, saya malah lebih banyak dikenal karena ini ya istrinya gitu yang suaminya baru aja meninggal, jadi orang pada tahu dari seluruh gang gitu. Terus tapi saya lebih asik lagi waktu saya tinggal di Galaksi. Di Galaksi itu tetangga saya kan suka susah air. Sebelah saya Bu Joko tuh sering baik sekali, ya udah Bu, kalau airnya nggak keluar ngambil aja air di tempat saya gitu. Akhirnya saya sering selangnya diperpanjang, masuk tuh sampai semuanya gitu, dan sering sekali sampai saya nggak enak, sampai saya bilang gitu, Bu saya ikut iuran listriknya dong. Nggak usah Ibu Siska, nggak usah gitu. Ya udah, jadi kita baik. Terus sekarang Pak Jokowi ternyata juga udah nggak ada. Sebenarnya sih di mana aja berada sih sebenarnya ya enak-enak aja lah, semuanya tergantung dari kitanya gitu ya kan ya Pak. Terus kenapa pindah? Kenapa pindah Bu? Ya. Kalau enak kenapa pindah? Waktu itu kan saya kan kerja di di Pamulang ya, terus saya mendekati di sana. Nah terus tiba-tiba saya waktu itu sempat kerja di Cikarang. Ya udah akhirnya saya katanya dapat rumah dinas. Udah pilih di mana? Nah kita waktu itu mau pilih Galaksi, tapi waktu itu Galaksi mahal semuanya. Ternyata di sini paling murah gitu loh. Ya kebetulan yang punya kan teman pelayanan. Jadi udah deh Siska, pokoknya nggak usah dipikirin gitu. Kita lah mudah-mudahan sih bisa ya, misalnya mau jejak bisa balik ke Galaksi. Amin. Ya. Aja, enjoy aja lah di mana aja. Sekarang kalau sebelahnya kan sebelah teman pelayanan, kiri teman pelayanan. Sebelahnya ya ibu udah pensiun juga ya, baik-baik aja. Bahkan dia sampai bilang, Bu saya tanamin ya tanaman di tanah depan ibu ya, silakan. Itu aja. Ya begitulah. Jadi kita sebenarnya ya kita harus juga dari kitanya gitu, dari kitanya juga menyapa. Biasanya kita kalau orang baru paling kita menganggukin aja gitu, senyum, lama-lama kan kenal gitu aja. Ya kan Pak, terutama sih waktu anak-anak masih kecil dulu ya, itu lebih banyak lagi karena anaknya sama anaknya temenan, jadinya biasanya kita lebih banyak. Bahkan sempat saya dulu
waktu pertama kali anak-anak masih kecil, bahkan itu saya kan kerja, bahkan yang nyuapin anakku tuh kadang-kadang mbaknya nggak ada karena anaknya disuapin juga sama-sama. Anaknya dia, Sofi, Maria disuapin. Ya gitu, kalau biasa kalau waktu masih kecil sih akrab ya dulu. Kalau udah gede-gede sih ya gimana lah gitu. Tapi kalau itu menyangkut soal sharing ke tetangga, tapi kalau saya lihat bacaan yang tadi dari kisah para rasul, kayaknya nggak nyambung ya Pak ya. Itu kayaknya api Roh Kudus ya Pak ya. Api Roh Kudus di mana nggak nyambung. Jadi memang sih temanya bertetangga, tapi bacaannya kok kayaknya nggak nyambung ya Pak. Ya. Tema bacaannya itu adalah tentang cara hidup jemaat yang pertama, Bu. Oh, cara Jadi itu. Tadi yang katakan jemaat yang pertama, jemaat perdana, bagaimana cara hidup mereka, begitu. Saya pikir sih, karena kalau di sana dilihatnya khususnya adalah bahwa mereka hidupnya bersekutu bersama, bertekun, berdoa bersama. Nah, harusnya kita bertetangga pun juga begitu. Karena kalau kita bertetangga kita bisa selaras, kita bertetangga bisa berbela rasa, kita bertetangga bisa toleransi dan segala macam, akhirnya bikin bertetangga itu menjadi asik. Begitu. Ya. Begitu, Bu. Oke. Baiklah, terima kasih. Benang merahnya mungkin seperti itu. Karena kalau nanti dikaitkan dengan yang tadi saya katakan, subtema yang pertama, kan tema besarnya aku, kamu, kita bertetangga. Tema besar atasnya. Kemudian tema yang pertamanya kan toleransi, menyempurnakan keberagaman. Kemudian kedua, siapakah sesamaku. Begitu. Jadi tema yang ketiga, bertetangga itu asik. Nanti tema yang keempat, toleransi berbuah sukacita. Seperti apa itu namanya, minggu keempat itu adalah kita di samping sukacita, akhirnya nanti kita juga akan damai sukacita, begitu. Begitu Bu Siska. Ya, terima kasih Pak Gun. Monggo, Pak Gianto atau Pak Riki? Kira-kira Pak Riki udah siap-siap. Ya, malam Pak, Bapak Ibu malam. Ya. Kalau saya sharing bertetangga mungkin dari kecil kali ya. Kalau dari kecil itu kalau dulu di kampung itu kita hampir semuanya kenal gitu ya. Terus lagi ada satu kebiasaan, kita itu bertetangga kan istilahnya di jalan jalan pecinan, jadi semuanya orang Chinese gitu ya. Tapi kita bertetangga ya yang lain, maksudnya yang tempat tinggalnya tidak berdekatan, kita juga tetap saling kenal gitu. Di belakang ada jalan namanya Jalan Lebak Pasar. Nah, kita banyak kenal di situ. Kemudian kalau kebiasaan ibu saya itu setiap Muludan itu hari Maulid Nabi itu ya. Kita mengadakan itu bikin tumpengan terus mengundang mereka yang muslim untuk berdoa di rumah kita gitu loh. Jadi itu membina kebersamaan bertetangga dengan orang yang bukan satu iman dengan kita gitu. Jadi kebiasaan itu dibawa terus tuh dari dulu tuh. Sampai ya saya pindah kemari, waktu di BSK sih itu kebersamaannya terasa gitu loh. Kebersamaan di BSK itu benar-benar kita sering ada ronda bareng, main gaple bareng, 17-an, tanding gaple, tanding voli, tanding segala macam itu benar-benar satu RT itu hampir boleh dibilang kebersamaannya bagus banget gitu loh. Tanpa melihat ini orang mana, suku apa, agamanya apa gitu. Tapi begitu pindah ke Galaksi, aduh maaf sekali nih, awalnya saya di sini bingung juga. Pak RT ngajak kerja bakti surat edaran nggak ada yang keluar. Ini Nggak ada yang keluar tuh waktu selalu ke Pak RT ngadain pengumuman apa juga nggak ada yang keluar. Jadi akhirnya kalau di sini ya sayanya aja yang proaktif lah. Pokoknya ketemu siapa aja ya di sini maupun gang-gang lain ya kita sapa aja gitu ya. Cuman kalau sama depan rumah kiri kanan ya kita cukup baik lah. Seberang rumah misalnya kalau Lebaran kita dapat
bingkisan nanti kita ngirim bingkisan pas Natalan kita juga dapat bingkisan juga gitu. Terus ya kita saling ini aja lah, saling berbaik gitu ya. Jadi nggak ada trouble, cuman memang kadang-kadang ada kejadian juga pernah misalnya di ujung rumah itu baru pulang malam, itu orang mau keluar dari rumahnya, ngobrol, suaminya nyetir, istrinya di jalan, tapi di tengah-tengah gitu kita nggak bisa lewat. Wah itu bikin kesel juga ya, kita tegur ke suaminya yang nyetir, marah, istrinya dibilangin marah juga sama. Ya udah kita cuekin aja. Tapi buat saya sih nggak apa-apa. Setelah itu sih kita baik-baik aja. Maksudnya setelah itu pas suaminya meninggal ya saya datang juga tetap kita ngelayat gitu kan, karena di satu gang masa kita nggak ngelayat gitu ya. Itu sih kalau pengalaman saya, prinsipnya tetangga itu mau bagaimana ya kita sih biasa aja. Cuman yang penting kita tetap menyapa, berbaik lah, sekalipun mungkin kadang-kadang kayak yang di ujung ada yang pindah kita nggak kenal namanya, tapi kalau di jalan ketemu ya kita saling mengangguk paling tidak lah gitu. Mungkin gitu aja Pak, kalau saya bertamu pokoknya di mana aja biarpun mengalami yang tidak enak, seperti saya mungkin waktu di kosan di Jalan Sadewa itu sebelah kan orang asli, dia yang punya tanah itu di situ dari dulu. Kita mau betulin jalannya pakai konblok, malah sempat timbul salah paham, saya juga nggak tahu, tapi saya deketin, saya ngobrol baik-baik, ya sampai sekarang juga baik sih, nggak ada masalah gitu Pak. Itu aja sih Pak, makasih. Ya. Malam, makasih. Makasih Pak Riki. Ah ini kelihatannya Pak Rahmat udah datang ini, udah gabung ini. Monggo, silakan. Ya. Oh, kalau saya mah tetangga rada sulap Pak ya, kalau di Galaksi ini sebelah kanan munculnya cuma setahun 2 kali, pas Natal sama Lebaran, banyak Natal. Terus yang sebelah kiri ya, mungkin saya mau cerita kalau tetangga justru pada saat saya masih kecil kali Pak, waktu saya masih di Jakarta, justru di situ paling mengesankan adalah karena kebetulan anak-anaknya sepantaran semua dan orang tuanya satu gang itu ya beragam sih, orang Katolik, orang Muslim, Kristen pun juga ada, dan itu terjaga terus saat kita gede, dan itu terasa waktu kemarin waktu saya sudah pindah, kebetulan ibu tetap di sana dan cuma sama pembantu, dan terakhir pada masa di mana ibu saya sempat jatuh dari tempat tidur, dan itu orang yang pertama membawa dan akhirnya menelpon itu adalah tetangga kita, tetangga di waktu di rumah di PWI. Jadi mereka rupanya ada seorang tetangga yang melihat, dia curiga kenapa kok pintu rumah pagar kebuka. Dia teriak-teriak panggil, dari situ kemudian pas ibu saya kaget jatuh, dia langsung ke dalam pembantu dan itu, dan kemudian juga pada saat waktu meninggalnya baik ayah atau ibu saya, mereka tuh pun juga perhatiannya begitu besar. Jadi terus terang bertetangga itu memang bagus, dan kebetulan saya juga termasuk yang beruntung mengalami di mana masa-masa kita sore masih sempat main, waktu bulan puasa kita sempat main bersama, main untuk menemani teman-teman kita untuk yang Muslim untuk sholat taraweh, dan pada malam Natal tahun baru mereka juga bawa kembang api. Itu juga terus terang cukup berkesan sih. Cuman kalau kita cerita sekarang sih mungkin sedikit rada susah ya, karena mungkin memang udah rada sedikit, dan kemudian di daerah kemarin di daerah kami ini juga tidak terlalu begitu banyak, jadinya mungkin kurang begitu bagus lah. Tapi so far sih masih ya nggak ada masalah sih dengan tetangga sekitar saya. Mungkin itu aja sharing saya. Terima kasih Pak Rahmat. Monggo, ada lagi yang lain, Bapak Ibu yang terkasih? Pak Gento. Ya Pak Gun. Ya, monggo Pak Gento. Memang asik bertetangga itu pernah penuh lika-liku Pak Gun. Ya. Ada asik dan ada tidak asik. Karena kita
di sini minoritas, di sini kita minoritas, kebanyakan tidak asiknya Pak Gun, karena mereka menganggap kita apa namanya ya apa dibilang haram oleh gimana ya kalau kita dekat sama kita ya. Tapi ya gitu kita mesti harus selalu menyapa dia, yaitu kita harus penuh kesabaran, penuh toleransi, ya ngalah-ngalah aja lah. Akhirnya dia juga nanti akan tahu mana yang benar. Begitu. Itulah kira-kira ya. Aku lihat kalau tetangga di sini di komplek kita Galaksi sih kebanyakan sih kurang kurang kuyut. Seperti kalau kita hidup di kampung. Kelihatannya sih dia mementingkan ya itulah apa namanya ras, suku dan agama kelihatannya. Utama agamanya Pak. Ya tapi ya kita yang minoritas ini ya yang alang-alang lah. Kita mesti harus tahu diri bahwa kita seorang minoritas, jangan terlalu bawa diri kita sombong, angkuh. Ya kita tunjukkan bahwa kita ada ikut Yesus, bahwa kita adalah rendah hati, penuh kasih, tidak sombong. Begitu kira-kira Pak Gun. Ya, terima kasih Pak Gianto. Memang sih kalau dilihat rasanya mungkin ya kalau di kota kecil atau mungkin di desa gitu mungkin rasanya dengan tetangga itu rasanya lebih guyup, lebih akrab ya. Atau karena kalau di kota itu karena sifatnya ini semakin egonya semakin tinggi, individualismenya juga semakin tinggi, menonjol, jadi mungkin aja persaudaraan tetangga itu hanya sekedar di permukaan begitu kali ya Bapak Ibu ya. Karena tadi kalau saya lihat saya ingat jadi yang terkait dengan Pak Riki tadi, waktu masih masa kecil saya kan lahir di Rembang, kota kecil ya. Saya jadi ingat dulu memang kalau apa itu namanya ada selamatan gitu kan seringnya begitu selamatan di masjid gitu ya. Saya ingat saya sama teman-teman itu saya juga ikut ke masjid, ikut selamatan gitu. Pulangnya juga bawa berkat itu besean begitu. Senang saya memang. Terus kalau takbiran ya ikut saya. Kita bawa opor begitu ya ikut aja. Belum nggak ada yang mereka waktu itu ngomong masalah suku ras segala macam gitu sih rasanya belum ada ya waktu mungkin waktu itu ya gitu ya. Waktu itu memang betul Pak Gun. Ya. Sekarang udah berbeda. Saya dulunya sekota itu kenal semua sama saya. Karena ya apa aja kita ngikut, kayak takbiran kita ngikut, takbiran kita ngikut gitu ke masjid. Ya, kelihatannya nggak tahu mungkin gimana perubahan pola pikir atau pola apa nggak tahu lah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, masih ada lagi yang lain? Monggo. Iya, Bapak Ibu sebenarnya lebih ingin bertanya lagi nih, kan kita lagi di masa pandemi, terutama lagi banyak penyakit-penyakit ya lagi ada penyakit COVID ini kan. Jadi sebenarnya bertetangga itu lebih penting lagi karena penyakit ini kan ditularkan lewat interaksi kita dengan sesama ya. Jadi kalau emang ada tetangga yang kena terus kemudian kita ada interaksi sama dia, harusnya kan ada laporan. Nah, tapi ya kesulitannya selama ini kok tetangga ya seperti yang saya bilang cuma kenal kiri kanan sama depan kan. Jadi nggak terlalu kenal juga dan kadang-kadang kita juga nggak tahu apakah sudah ada yang kena atau belum. Seperti kemarin mungkin ada yang kena tapi dari Pak Gianto sudah mengumumkan di grup kan. Itu aja kan dari saya dari istri juga nggak tahu gitu. Ya kira-kira ya bagaimana ya punya pengalaman ya yang lain-lainnya gimana? Karena ini kan cukup penting juga ya karena ya itu ditularkan lewat kontak dekat terutama ya kita yang pernah mengobrol gitu. Untuk saat ini kan sulit sekali mengetahui gitu karena nggak dekat dengan tetangga. Ya.
ada Pak Gianto mungkin. Iya, Mungkin Pak, Vincent. kalau itu Pak Vincent mungkin boleh, itu yang pengalaman Bu Dora, kan sebelah rumahnya kena COVID waktu itu. Iya. Itu pasti belakang rumah saya. Cuman kalau dari RT kan dihimbau apa kayak kita tidak mengucilkan mereka, tetap membantu. Bu Dora tetap berinteraksi, cuman bukan berarti bertatap muka langsung katanya. Kan dia bantu beliin telur, bantu membawakan apa yang dibutuhkan gitu. Tapi ditaruh di depan rumahnya, ada disediakan meja, kan mereka harus isolasi mandiri tuh Pak Vincent. Jadi prinsipnya kita dengan 3M itu kan, menjaga jarak, memakai masker gitu kan. Terus satu lagi mencuci tangan selalu gitu ya. Istilahnya dengan begitu sih ya harapannya kita juga nggak sampai tertular gitu ya, nggak sampai terkena. Tapi intinya ya kita tetap butuh perhatian, yang berhatian ya tetangga yang paling dekat pastinya ya. Yang bisa itu kecuali mungkin seperti Pak Gianto juga dari pengurus yang gugus COVID di RT kan ada ya Pak ya. Iya. Mungkin itu kali ya Pak ya. Makasih Pak. Ya itu prinsipnya kita tuh physical distancing Pak. Jadi physical distancing, menjaga jarak. Ya kita jaga diri kita dengan mencuci tangan, memakai masker. Yang penting kalau tetangga kita ada yang kena COVID dan dia memberitahukan, ya jangan dikucilkan gitu loh. Kita mesti harus bantu dia apa yang dia bisa bantu. Umpamanya dia perlu ya kayak budura itu bagus lah. Kalau perlu telur, kita belikan telur. Ya kita nggak bersentuhan, tapi kan kita bisa taruh di depan pintunya atau gimana kalau nggak di meja. Kita karena dia kan diharapkan dia nggak keluar gitu loh. Karena kalau dikeluar takutnya kan dia temu orang, ya dia keluar sih boleh keluar, tapi kan dia mesti jaga jarak sama orang dan dia harus menggunakan masker. Gitu. Begitulah kira-kira Pak Riki, Pak Vincent. Ya, makasih Pak Gianto. Ya memang kadang sih kalau dianya tetangga kita tuh misalnya ya OTG tapi terus kemudian isolasi mandiri dia ngomong, cuman kadang repotnya kan kadang orang itu dalam kondisi saat ini untuk dia ngomong bahwa gua positif nih COVID, itu mungkin juga butuh keberanian, butuh nyali juga gitu loh. Ya, tapi itu jangan dianggap aib sekarang ini. Betul. Yang COVID ini jangan dianggap aib karena ya itu udah pandemi, jangan menganggap aib itu. Jadi dia harus ngaku lah supaya kita semuanya bisa bantu dia. Betul. Ya, begitu Vincent. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang mau menambahkan? Banyak nih ceritanya sharing imannya malam ini tentang bertetangga itu asik. Ada lagi yang mau menambahkan? Bu Rosi, Lina, Bu Neni? Lina belum Pak Gun. Oh. Soalnya baru sih Pak Gun di sini. Tapi seberangnya tuh banyakan di sini non Katolik Pak Gun. Seberangnya Muslimnya kayaknya taat banget. Terus sebelahnya tinggal sendiri. Terus Pak Mul jauh. Jadinya susah juga ya. Saya udah senyum sampai pegel bibir saya tuh Pak. Yang depan bukan Katolik, bukan Kristen. Malah buang muka Pak Gun. Jadi bingung. Anak sih Pak. Maksudnya di Galaksi ya cuma gimana ya. Jangan cemu-cemu Lina. Penuh kesabaran. Makanya bisa bilang kalau tetangganya buang muka, Ibu buang senyum terus saja nggak apa-apa. Itu betul, penuh sabar juga. Beda sama kita dulu rumah yang lama, sebelahnya ada Eyang, bisa say hello, keluar rumah ada bu dokter bisa bercanda. Ini saya udah senyum, ngangguk malah buang muka. Pusing. Nah, kalau yang dulu sebelahnya si Bu Sandra sama gereja, sebelahnya lagi Eyang sama gereja. Itu tadi seperti yang subtema yang pertama, toleransi menyempurnakan keberagaman. Memang sih rasanya lebih nyaman kalau gua ada di lingkungan yang sama dengan aku. Iya, Pak. Tapi sebetulnya apakah harus kita harus sama karena udah gitu Pak Gun. Lina pasang salib depan pintu, udah.
Tambah buang muka. Kenapa pindah? Penuh sabar, Lin, sabar. Lina, Lina waktu tinggal di Asis itu kayak jemaat pertama tuh di kisah para rasul tadi. Tidak di jemaat pertama. Jemaat perdana ya Pak ya. Ya, Lin, sebetulnya tetangga sebelah kananku yang sekarang udah pindah, itu dulu juga begitu loh. Tetangga sebelah kanan saya itu juga begitu. Gitu. Kalau saya sama saya, hantinya minta ampun kalau sama kita. Tapi Iya, ya, radikal kayaknya Pak Gun. ya apa tuh, ya tetap aja sih. Saya tetap aja ketemu dia, ya saya sapa. Oh, pernah istrinya ketemu di Mitra 10, ya, ketemu. Saya senyum. Istrinya dia masih lumayan senyum. Dianya, di cowoknya, ya malah sengaja pergi. Ya sudah. Tapi yang penting pokoknya saya tetap senyum kepada dia. Masalah dia nanggapinya seperti apa, ya silahkan aja lah. Begitu, bagi saya senyum juga gua nggak rugi. Nggak bayar, Pak ya. Senyum juga, senyum aja juga nggak bayar. Begitu. Gratis ya Pak Gun. Olahraga muka, begitu. Ya udah, ya memang kadang dalam hati memang sebel sih, jengkel juga. Gitu. Kita muncul waktu mengajar nih, memang siapa sih lo? Senyum gitu aja kagak mau. Ya, cuman tapi kayaknya ya udah. Salah satu, saya mikirnya kalau orang Jawa bilang yang malas salah satu lah. Kayak ini ya udah sudah. Mungkin saya begitu sih. Ya, makasih ya Pak Gun. Ya, Pak Bun, monggo ada lagi yang mau nambahin? Sudah Pak. Ya. Udah lapar Pak. Terima kasih. Ya, waktunya juga udah semakin malam ya Pak ya. Udah Itu Bu jam Neni 9. sate babi, Pak. Bu Neni siapin sate babi itu Bu Neni. Benebon aja, Benebon. Benebon besok. Pulangnya. Bu Neni sate babi Mas Wike itu Bu Neni. Benebon besok. Terima kasih. Terima kasih semua atas sharingnya malam hari ini yang semakin memperkaya pandangan kita, semakin memperkaya pengetahuan kita tentang apa itu bertetangga. Bertetangga itu yang bertetangga yang asik seperti apa sih? Nah, Bapak yang terkasih, Senin kita memasuki minggu ketiga, minggu yang penuh dengan sukacita. Diharapkan dengan minggu sukacita itu kita bisa selama seminggu itu coba kita ingat-ingat sukacita apa yang sudah kita bisa peroleh, sukacita apa yang kita alamin dalam hidup kita. Pasti banyak karena berkat begitu melimpah untuk kita, sehingga kita betul-betul bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Minggu depan itu adalah minggu sukacita. Jadi mari kita persiapkan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, apa yang benar-benar membuat hidup kita, apa yang membuat keluarga kita, apa yang membuat setiap perbuatan kita yang penuh dengan sukacita ini. Karena saya yakin pasti berkat Tuhan banyak Pak untuk dalam hidup kita, berkat semua yang begitu melimpah. Gak perlu diingat-ingat yang gak enak, tapi cobalah ingat apa yang menjadi berkat Tuhan, karena berkat Tuhan semuanya pasti akan membawa sukacita bagi kita semuanya. Mungkin begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada itu sama seperti homili Romo Yosef tadi pagi Pak Kun. Oh iya Pak, sama kita misalnya ikut puspas ya Pak ya. Ya, jadi Bapak terima kasih. Kita lanjutkan dengan membangun niat pertama, bagaimana aku bersikap agar dapat menjadi tetangga yang asik. Kemudian karya nyata apa yang dapat aku berikan kepada tetangga terdekat. Jadi rasanya udah banyak kita sharingkan di sini, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang tentunya apa yang baik yang bisa kita lanjutkan untuk kedepannya supaya bertetangga itu bisa jauh lebih asik lagi. Kita nikmatin, kita syukurin segala berkat yang ada. Nah, Bapak Ibu terkasih, paling kita lanjutkan dengan lagu peneguhan.
lagu peneguhan itu lagunya lagu Indonesia Pusaka, tapi kita lanjut aja dengan doa penutup deh ya, karena kita lanjutkan dengan doa penutup. Bapak yang terkasih, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas pengalaman hidup kami bersama tetangga dalam pertemuan Advent ketiga ini. Kami belajar menjadi pribadi yang di mata kami, sehingga dalam hidup bertetangga kami dapat saling menghargai perbedaan dan menciptakan keakraban yang menyenangkan di antara kami. Doa ini kami sampaikan dalam berkat Yesus Kristus, Putramu dan Tuhan kami. Amin. Mari kita tutup dengan doa dan keluarga. Kita doa bersama-sama. Allah yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih, memberikan kami banyak saudara dan sahabat untuk kami perhatikan dan dikasihi. Ketika kami bertemu dengan sesama, Engkau mengajak kami untuk memahami dengan bersikap toleran dan menerima tanpa perbedaan di antara kami semua. Engkau memberi pengertian kepada kami tentang satu sama yang selalu mengisi cerita tentang kami. Engkau hadir dalam kebersamaan dan empati supaya kami dapat mengembangkan kasih itu pada siapa saja. Jadikanlah persaudaraan kami menyemangati dan mendukung. Berikanlah kami selalu hati yang gembira, agar bertetangga menjadi asik dan menyenangkan, dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa Advent ini, buatlah kami semua bersaudara, bersemangat persaudaraan dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi dengan sukacita menyambut yang akan menjelang. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Selanjutnya kan
hari ini